Haleluya. Kita berjumpa kembali dalam seri khotbah Ciptakan Perdamaian di minggu terakhir bulan Desember ini, seri yang keempat. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Haleluya. Bapa Surgawi, sungguh kami siap menerima firman-Mu. Ajar kami dan berikan kami hati yang lembut, sehingga setiap firman Tuhan ini akan tertanam dengan baik dalam kehidupan kami. Dan kami mau dirubah oleh firman-Mu, karena kami mau semakin baik, semakin menyenangkan hati-Mu, dan kami mau mengenal Engkau dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Ya, firman Tuhan yang akan kita baca adalah dari Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-16. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Indah sekali ayat yang ke-18 ini. Kalau hal itu bergantung padamu, artinya untuk kita bisa menjadi sehati sepikir dalam hidup bersama dengan siapa saja, dengan saudara seiman, dengan suami, dengan istri, dengan anggota keluarga yang lain, dengan anak, dengan orang tua, dan mungkin dengan sesama. Kita yang menjadi kuncinya, artinya kesehatian, sepikiran dalam kita menjalani kehidupan di tengah-tengah masyarakat. Hidup bersama dengan anggota keluarga, bergaul bersama dengan saudara seiman adalah kuncinya bergantung pada kita. Apa itu kuncinya? Kita jangan menuntut orang lain yang berubah terlebih dahulu. Orang lain yang harus mengerti kita terus. Ya, aku bisa jalan bareng dengan dia kalau dia mengertiin saya dong. Aku bisa kerja sama dengan dia kalau dia orang yang baik, orang yang sabar, orang yang bisa menangkap kemauan saya, orang yang cukup mengerti. Bukan begitu. Tapi kita yang harus berubah terlebih dahulu. Kita yang berubah. Bagaimana karakter lama yang mungkin ada hati yang mudah tersinggung, mudah marah, mudah kecewa, tidak sabar, atau kita paling tidak bisa kalau kita itu kenal atau berdekatan dengan orang-orang yang tidak kita sukai, menurut kita tidak kita sukai, menurut kita tidak baik, menurut kita lagi lebih buruk kelakuannya dari kita. Nah, kita yang harus berubah. Kita tidak bisa menciptakan kedamaian, apalagi sehati sepikir dalam menjalani kehidupan ini, kalau bukan kita sendiri yang berubah terlebih dahulu. Banyak para istri menuntut suami supaya berubah baik, baru aku mau tunduk pada suamiku, aku mau hidup bersama dengan suamiku. Banyak suami juga berpikir demikian, istriku berubah dulu. Kalau istriku sudah berubah jadi perempuan yang baik, wanita yang baik, wow, saya baru bisa hidup berdampingan dengannya. Kalau kayak begini mana tahan. Banyak anak-anak juga menuntut orang tua supaya orang tua berubah jadi orang tua yang lebih baik menurut pandangannya, menurut keinginan hatinya. Kalau orang tua aku masih begitu terus, gimana saya bisa jadi anak yang maju coba? Kalau orang tua aku masih orang yang keras, bagaimana saya bisa berhasil dan sebagainya.
atau orang tua yang menuntut anak. Wah, anak sudah dididik dari kecil sampai sekarang sudah dewasa, begitu kelakuannya. Kamu harus berubah. Kalau kamu berubah, mama akan jadi sabar. Mama akan semakin mengasihi kamu. Papa akan beliin kamu sesuatu. Kita tidak bisa menciptakan kedamaian dengan cara tuntut menuntut. Tapi kita yang punya tugas dan tanggung jawab berubah terlebih dahulu. Di mana perubahan kita yang menjadi lebih baik itu akan menular kepada yang lain. Seandainya satu pekerjaan dikerjakan oleh beberapa orang atau mungkin hanya 2 orang, tapi kalau dalam kerja sama itu dikerjakan dengan kesehatian dan sepikiran, sedangkan kesehatian dan kesepikiran itu adalah dalam suasana perdamaian. Tapi kalau dalam kerjasama ada yang saling iri, ada yang saling menyimpan kesalahan satu dengan yang lain, ada yang saling tidak suka, ada yang saling menganggap rendah yang lain, atau masih banyak lagi, maka di situ tidak akan ada kedamaian, kesehatian, sepikiran tidak akan terjadi, dan pekerjaan tidak pernah berhasil. Sangat berkat saja dalam keadaan kondisi orang-orang yang diam bersama, hidup dengan rukun. Apalagi juga pekerjaan di ladang Tuhan. Bagaimana pekerjaan di ladang Tuhan dikerjakan oleh tangan-tangan anak Allah yang tulus, yang bersih, yang mau sehati dengan yang lain, mau sepikiran satu dengan yang lain, sama-sama melakukan pekerjaan Tuhan dengan hati yang bersukacita, ringan kaki, ringan tangan, hati yang tulus. Itu membuat pekerjaan Tuhan berhasil dengan luar biasa. Dalam pengalaman saya, dalam sebuah pelayanan, katakan kesembuhan dan sebagainya. Kesembuhan itu dikerjakan oleh nomor 1 iman, nomor 2 adalah urapan kuasa Roh Kudus. Tapi walaupun iman kenceng, kalau urapan itu tidak memadai, maka tidak akan terjadi sesuatu yang luar biasa. Kesembuhan atau mujizat atau karya supranatural lain dari Roh Kudus tidak bisa terwujud. Why? Mengapa? Karena urapan itu bergantung kepada suasana hati juga orang-orang yang ada di situ, termasuk yang melayani dan dilayani. Apalagi ketika kita melayani bersama-sama dengan yang lain. Apakah suasana hati setiap pelayan Tuhan ini, orang yang melayani ini, orang-orang yang ada di situ adalah terikat dalam kasih Kristus, saling mendukung, mensupport, saling punya hati yang sama, sehati sepikir, punya beban yang sama, hatinya sama. Maka di situ urapan kuasa Roh bekerja dengan luar biasa. Terjadilah perkara-perkara yang luar biasa dari Tuhan. Nah, jadi ciptakan kedamaian. Jangan engkau biarkan suasana gaduh di hatimu terus bergejolak dan kau biarkan dia menetap di hatimu. Tapi ketika hatimu mulai ada sesuatu yang kurang nyaman, segera halau dia. Minta ampun kepada Tuhan, barangkali engkau tanpa sadar membuka celah untuk roh yang tidak kudus itu, entah iri, marah, jengkel, galau, stres, tegang, dendam, sakit hati, kecewa, dan sebagainya, tidak suka. Kita usir keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Tubuhku adalah bait Allah yang kudus. Hatiku adalah ruang maha kudusnya Allah.
Dan biarkan sekarang hatimu memancarkan kembali aliran-aliran air hidup, dan ini berbicara tentang urapan kuasa Roh Kudus. Hati yang sama, beban yang sama, pikiran yang sama, itu adalah syarat untuk kuasa urapan Roh Kudus bekerja dengan sempurna. Dan kita sekarang bisa mengambil kesimpulan bahwa semua itu bisa terjadi kalau tugas kita sebagai pencipta kedamaian di mana saja berada, mari kita yang memulainya. Jangan menunggu orang lain, jangan menuntut orang lain. Kita merendahkan hati kita untuk mau berubah hal-hal yang memang membuat kedamaian bisa tercemar. Perbuatan, perkataan, cara berpikir, sikap kita yang mungkin menurut pandangan kita tidak ada yang salah, tapi ternyata itu mencemari kedamaian. Mari kita rendahkan hati kita dan kita komitmen dengan Tuhan. Tuhan, aku mau berubah. Roh Kudus, tolong saya. Karena saya tidak menuntut orang lain menciptakan kedamaian, tapi sayalah pencipta kedamaian itu. Di mana setiap anak Allah yang menjadi pencipta kedamaian betul-betul berfungsi dengan baik, maka dunia akan diliputi oleh kedamaian. Apalagi kedamaian itu adalah kedamaian dari damai sejahtera Yesus Kristus, Sang Raja Damai, yang di bulan Desember ini kita bersama-sama mengucap syukur untuk kasih-Nya yang luar biasa. Puji Tuhan. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Dan kalau Tuhan sudah hadir sebagai juru selamat dan sudah ada di hati kita, tinggal bagian kita sekarang memasuki tahun baru adalah mempersiapkan diri untuk menyongsong kedatangannya di awan-awan sebagai mempelai laki-laki kita, dan kita bersolek sehingga manusia roh kita menjadi semakin cantik, elok, mulia, untuk layak menjadi pengantin perempuannya. Jadi kita mengucap syukur di bulan Desember untuk kehadiran Sang Penebus di dunia dan di hati kita, di hidup kita. Tapi selebihnya adalah kita harus maju mempersiapkan diri untuk menjadi pengantin perempuan Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saya Pastor Dorcas Daud. Terima kasih Anda telah menyaksikan seri-seri kebenaran firman Tuhan yang akan selalu kami upload setiap minggunya melalui Hope ACC TV. Saya percaya setiap seri kebenaran firman Tuhan ini akan membangun saudara dan memberkati saudara. Itu sebabnya jangan lupa like dan subscribe setiap seri-seri pengajaran firman Tuhan ini, supaya Anda tidak ketinggalan dengan seri-seri yang baru selanjutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.